Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sahrul Sidik dengan NIM 1909210. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit BPH. Nah, apa sih penyakit BPH? Penyakit BPH itu benigna prostat hiperplasia. Jadi merupakan perbesaran kelenjar prostat. Gitu. Nah, itu juga memanjang ke atas ke dalam kandung kemih dan menyumbat ke aliran urin dengan menutupi orifisium ureter. Akibatnya bisa terjadi dilatasi ureter dan ginjal secara bertahap. Lalu berdasarkan dari pengertian di atas itu dapat disimpulkan bahwa benigna prostat hiperplasia merupakan penyakit pembesaran prostat yang disebabkan oleh proses penuaan. BPH juga bisa dialami oleh pria berusia 50 tahun ke atas. Nah, oke. Setelah pengertian, itu ada tanda dan gejala BPH. Nah, gejala utama dari penderita benigna prostat hiperplasia itu gangguan saat buang air kecil yang bisa berupa kayak satu, urin sulit keluar di awal buang air kecil. Yang kedua, perlu mengejan saat buang air kecil. Terus yang ketiga, aliran urin lemah atau tersendat-sendat. Yang keempat itu urin menetes di akhir buang air kecil. Terus yang kelima, buang air kecil terasa tidak tuntas. Dan yang keenam, buang air kecil di malam hari menjadi lebih sering. Terus yang terakhir itu beser atau inkontinensia urin. Nah, itu tanda gejala dari penyakit BPH. Selanjutnya itu ada faktor resiko atau penyebab. Nah, faktor resiko atau penyebab sendiri bisa meningkatkan resiko seseorang terkena pembesaran prostat minor. Nah, yaitu yang pertama berusia di atas 60 tahun, terus yang kedua kurang berolahraga, yang ketiga memiliki berat badan yang berlebih, yang keempat menderita penyakit jantung atau diabetes, yang kelima seorang rutin mengkonsumsi obat atau obat hipertensi jenis penghambat beta. Terus yang keenam memiliki keluarga yang mengalami gangguan prostat. Nah, itu dari faktor resiko atau penyebab penyakit BPH. Dan selanjutnya itu komplikasi BPH. Komplikasi BPH jika tidak ditangani ya. Nah, itu menurut Samsu Hidayat dan De Jong pada tahun 2005. Nah, komplikasi BPH itu yang pertama ada retensi urin akut, yang kedua infeksi saluran kemih, yang ketiga evolusi kontraksi kandung kemih, yang keempat reflux kandung kemih, terus yang kelima hidroureter dan hidronefrosis, yang keenam ada gagal ginjal, yang ketujuh ada hematuri, dan yang terakhir ada hernia atau hemoroid. Nah, itu komplikasi BPH. Terus pengobatannya itu pengobatan penyakit BPH itu bisa dilakukan dengan perawatan mandiri. Nah, yang pertama menghindari minum apapun 1 atau 2 jam sebelum tidur. Terus membatasi asupan minuman yang mengandung kafein dan alkohol. Yang ketiga membatasi konsumsi obat pilek yang mengandung dekongestan atau atihistamin. Terus yang keempat tidak menahan atau menunda buang air kecil. Yang kelima membuat jadwal untuk buang air kecil, misalnya tiap 4 atau 6 jam sekali. Terus menjaga berat badan yang ideal dengan menjalani pola makan yang sehat. Selanjutnya berolahraga secara teratur dan rutin melakukan senam. Yang terakhir adalah mengelola stres dengan baik, ya. Jadi jangan terlalu stres. Nah, itu pengobatan
eh, gambaran dengan perawatan mandiri. Nah, terus ada pencegahannya. Sebenarnya untuk pencegahan penyakit BPH itu upayanya yang bisa Anda lakukan yaitu mencegah agar gejalanya tidak semakin memburuk, yaitu dengan perawatan mandiri seperti yang telah dijelaskan di atas. Nah, terus Anda juga dapat mencegah kondisi semakin memburuk dengan segera memeriksakan diri ke dokter gitu ya, begitu mengalami gejala pembesaran prostat. Dengan begitu kondisi Anda dapat segera ditangani sebelum muncul komplikasi. Oke. Nah, sekian gitu ya pemaparan atau penyuluhan tentang penyakit BPH yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.